Oke, selamat pagi semuanya. Kita berjumpa lagi di channel saya. Dan pada video kali ini saya ingin bahas tentang mata pelajaran IPA yang ada di tema 1 subtema 3. Jangan lupa untuk menyaksikan video ini sampai akhir agar kalian dapat mengerti dan memahami materi IPA dengan baik. Kita mulai saja videonya. Pemantulan dan penyerapan bunyi. Bunyi dapat dipantulkan jika mengenai benda keras. Contoh benda yang dapat memantulkan bunyi: kaca, dinding, dan logam. Selain dapat dipantulkan, bunyi dapat juga diserap. Bunyi dapat diserap jika mengenai benda lunak. Contoh benda yang dapat menyerap bunyi adalah karpet, karet, busa, dan kertas. Contoh benda yang dapat memantulkan bunyi: tembok. Contoh benda yang dapat menyerap bunyi: ruangan bioskop. Pemantulan bunyi. Sifat-sifat bunyi ada 3, yaitu bunyi dapat merambat, bunyi dapat dipantulkan, dan bunyi dapat diserap. Bunyi dapat dipantulkan karena mengenai benda yang permukaannya keras. Contohnya seperti batu, kayu, kaca. Bunyi dapat diserap jika mengenai benda yang permukaannya lunak. Contohnya adalah karet, karpet, busa. Berdasarkan jenisnya, bunyi pantul dibedakan sebagai berikut: bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli, gaung, gema. Bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli, yaitu bunyi pantul yang terdengar saat jarak antara sumber bunyi dan dinding pantul kurang dari 10 meter. Bunyi yang dipantulkan akan terdengar lebih nyaring. Adalah bunyi pantul yang terdengar bersamaan dengan bunyi asli sehingga bunyi yang tidak terdengar menjadi tidak jelas. Gaung terdengar saat jarak antara sumber bunyi dan dinding pantul sekitar 10-20 meter. Hal ini menyebabkan hanya sebagian bunyi pantul yang tiba bersamaan dengan bunyi asli. Contohnya seperti halo, lo, lo, lo. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Gema terdengar saat jarak antara sumber bunyi dan dinding pantul lebih dari 20 meter. Gema sering terdengar jika kita berteriak di gua, lembah, dan bukit yang jaraknya jauh. Contohnya seperti halo, 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 halo. Bunyi pantul dimanfaatkan untuk mengukur kedalaman laut, mengetahui kedudukan kapal selam, dan mengetahui letak ikan-ikan di laut. Seperti ini contohnya. Oke, materi IPA di tema 1 subtema 3 berakhir sampai sini. Dan dengan ini juga berakhir materi IPA di tema 1. Kita akan bertemu lagi di video berikutnya yang akan mempelajari IPA dari tema 2. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini kepada teman-teman yang belum mengerti, dan share juga kepada rekan-rekan guru sekalian agar dapat saling membantu dan saling bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir, dan sampai jumpa di video berikutnya.